Selamat sore Bapak Ibu, sebelum kita menantikan perayaan Ekaristi dimulai, mari bersama-sama kita doa tahun Jubileum. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengugah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan
untuk lagu pembukaan kita siapkan Mada Bakti 168. Mada Bakti 168. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat sore. Hari ini kita bersama merayakan Minggu Biasa yang ke-17. Minggu lalu kita diajak oleh Sabda Tuhan untuk menjadi orang-orang yang ramah
yang setia mendengarkan sabda Tuhan. Dan pada minggu ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita sebagai orang yang beriman berdoa yang baik. Menjadi orang-orang yang senantiasa mempersembahkan hidup melalui doa-doa kita, dan kita satukan doa-doa kita melalui Ekaristi Kudus pada sore hari ini. Mari kita mengawali perayaan pada hari ini dengan terlebih dahulu dengan segala kerendahan hati kita mengakui segala dosa kita dan mohon pengampunan Allah. Kita nyatakan tobat kita dengan berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon bersandar perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Dalam perayaan Minggu ke-17, kita bersama mendoakan orang tua, nenek kakek sedunia. Kita juga persembahkan dalam perayaan ini syukur atas ulang tahun Saudari Vieke Liana yang merayakan ulang tahun pada tanggal 24 Juli yang lalu. Kita berdoa mohon keselamatan untuk Oma Helena Tan yang telah 100 hari dipanggil Tuhan, dan juga untuk Oma Agatha Heni Tandra yang kemarin dipanggil Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Tuhan, Engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah Engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah Engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Sekiranya 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 orang itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 orang benar di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana, sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati orang benar di sana." Sabda Tuhan,
Aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati orang benar di sana, sabda Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 orang benar didapati di sana? Jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa aku. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segalanya bagiku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus, kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia, kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu, kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini, Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berada di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan.
Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa, manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya itu minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Ya, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan. Pertama-tama dari bacaan yang pertama, bagaimana Abraham berdoa kepada Tuhan, dan ia berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia menyampaikan kepada Bapaknya apa yang dialami, situasi yang terjadi di sekitarnya, itulah yang disampaikan kepada Tuhan dengan sangat rendah hati. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berdoa tentu saja kita sudah mengerti bahwa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan, bukan berbicara dengan untayan kata-kata indah, ya, yang puitis. Kadang-kadang orang itu mencari kata-kata yang begitu bagus, sementara hatinya di sini berkecamuk, marah, dan seterusnya. Doa adalah komunikasi apa yang sedang kita alami kepada sosok yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa. Dan melalui Yesus kita pun menyapa Allah sebagai Bapa. Nah, mudah-mudahan yang ada di sini para kaum bapa itu punya relasi yang cukup baik dengan anaknya. Mudah-mudahan. Nah, relasi kita dengan Tuhan sebagai Bapa, ya, Bapa itu sangat peduli, yang digambarkan dengan sangat indah dalam Injil pada hari ini, digambarkan sebagai seorang sahabat, digambarkan sebagai Bapa yang baik, yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Maka ketika kita meminta kepada Bapa kita, yang tentu saja sekali lagi Bapa yang baik, tidak mungkin Bapa akan mengatakan, keluar kau, saya tidak akan kasih. Tetapi sekali lagi Bapa yang baik. Bapa yang baik itu bukan menurut ukuran saya, ukuran Anda. Tetapi sebagaimana dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu, kehendak Allah. Kehendak Allah mau supaya anak-anaknya itu menjadi baik. Bukan supaya anaknya rusak. Nah, seperti kita manusia, kadang-kadang anak kita minta ini, minta itu, demi memuaskan, menyenangkan anak kita kasih. Bapa yang kita
Sapa dalam doa kita adalah Bapa yang sungguh-sungguh mengenal diri kita, mengenal apa yang kita butuhkan. Nah, karena itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk senantiasa datang kepada Bapa. Dan sekali lagi sebagai anak, kita diminta untuk berkomunikasi sesuai dengan yang kita alami. Tidak perlu mencari kata-kata yang muluk-muluk, mencari kata-kata yang ya kadang-kadang kita berdoa untuk segala sesuatu yang ada di atas awan-awan, bukan pada realitas kehidupan kita. Tetapi sekali lagi kita menyampaikan kepada Bapa kita apa yang kita alami. Ya, saya sudah kasih bayangan tadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam doa kita mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan Bapa kita. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita berdoa supaya kehendak Bapa itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bapa kita itu mau supaya kita ini anak-anaknya berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Percuma kita jungkir balik berdoa kalau dengan saudara kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, kita tidak menjalin relasi yang baik. Itu omong kosong. Bapa tahu semuanya. Maka sebelum keluar dari bibir kita yang kotor ini, Bapa sebenarnya sudah tahu. Jadi tidak perlu kita bohong dengan Tuhan. Sesama boleh kita bohongi, tetapi dengan Tuhan tidak bisa kita bohongi. Ketika kita bohong, ya hidup rohani kita akan menjadi terasa kering. Seolah-olah hampa kita punya doa. Nah, dalam perjalanan kehidupan kadang-kadang juga doa ini ya sedikit membosankan karena mungkin kita sudah berusaha berdoa. Kok kenapa Tuhan seolah-olah menutup mata, menutup telinga? Ingat tadi yang saya katakan. Bapa tahu saatnya Dia akan mengabulkan apa yang kita minta atau apa yang kita minta, apakah itu sungguh-sungguh akan membangun hidup kita sebagai anaknya atau justru sebaliknya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah sebagai anak-anak Allah jangan menjemuh, jangan putus asa ketika Anda sudah berusaha berdoa, tetapi teruslah bangun relasimu yang baik dengan Tuhan. Dan relasi yang baik dengan Tuhan otomatis juga kita membangun relasi yang baik dengan sesama, karena melalui semua itulah kita semua akan dituntun oleh Roh Kudus, dan apa yang kita rindukan yaitu yang sesuai dengan kehendak Allah akan kita alami dalam perjalanan kehidupan ini. Semoga demikian. Amin. Kita berdiri, kita baharui iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan kepercayaan penuh, seperti diajarkan Kristus kepada kita.
Marilah berseru kepadanya, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk Bapa Suci, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Ya Bapa, semoga mereka mendoakan umat Allah dalam roh dan kebenaran, serta membuktikan kejujuran doa mereka dalam kata dan perbuatan terhadap orang lain. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk umat beriman yang sering berhimpun untuk berdoa. Ya Bapa, semoga kami semua tekun dalam doa, agar sumber kekuatan kami tidak pernah kering, sehingga kami selalu dapat hidup dan berkarya di hadapan-Mu. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk seluruh umat Kristiani dan semua orang. Ya Bapa, semoga doa kami tidak menjadi pelarian dari kenyataan hidup atau dari keterlibatan, tetapi demi keselamatan sesama manusia yang menderita. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa untuk kita semua. Ya Bapa, semoga kami tidak mencari keamanan semu dengan memupuk kata-kata yang muluk, melainkan berani mengakui kenyataan diri sendiri secara jujur di hadapan-Mu. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa juga untuk kita yang sering kurang tahu apa yang benar-benar penting bagi kita. Ya Bapa, semoga kami mau belajar dari Kristus untuk mendahulukan apa yang paling penting dalam doa kami, dengan mengutamakan kedatangan kerajaan dan kebahagiaan umat Allah. Marilah berdoa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, pada hari di mana gereja-Mu secara khusus mendoakan orang tua, nenek kakek di seluruh dunia, kami pun sebagai anak-anak-Mu berdoa bagi mereka semua. Semoga para orang tua, nenek kakek di seluruh dunia, terutama di usia senja mereka, Engkau senantiasa mendampingi, menghibur, menguatkan mereka lewat kehadiran anak cucu yang senantiasa mau peduli dengan keberadaan mereka. Semoga lewat merekalah rahmat dan berkat-Mu tercurah kepada mereka semua, agar mereka senantiasa pun setia untuk mempersembahkan doa-doa kepada-Mu bagi anak cucu mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, saudari kami Vicky Liana, yang merayakan ulang tahun pada tanggal 24 Juli kemarin. Terima kasih Tuhan atas bertambahnya umur dari saudari kami ini, dan kepadamu kami memohonkan berkat-Mu untuk perjalanan hidup selanjutnya. Semoga anak-Mu ini tetap Engkau pelihara, Engkau tuntun, agar dalam perjalanan hidup ini ia senantiasa membangun komunikasi dengan Dikau sebagai Bapa kami dan mewujudkannya di dalam kehidupannya. Marilah berdoa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk keselamatan jiwa dari almarhumah Oma Helena Tan yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu, dan juga Oma Agatha Heni Tandra yang kemarin Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Engkau memanggil mereka untuk memperoleh kesempurnaan hidup dalam persekutuan dengan para kudus-Mu. Maka bermurah hatilah ya Bapa, mengampuni segala dosa mereka,
dan memperkenankan mereka bergabung bersama dengan para kudus di surga. Berkatilah seluruh keluarga yang ditinggalkan, semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan senantiasa pula Engkau tuntun, Engkau bimbing, agar mereka senantiasa setia melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Marilah berdoa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, bukalah mata dan telinga kami bagi-Mu, bagi diri kami sendiri dan bagi sesama kami, supaya kami tahu apa yang seharusnya kami mohon, dan supaya hati kami terbuka bagi jawaban-Mu atas doa kami, bahkan kalau jawaban-Mu berbeda dengan apa yang kami harapkan. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin layak menjadi putra dan putrimu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah ya Tuhan akan seluruh umat-Mu, seluruh umat manusia, para orang tua, nenek kakek di seluruh dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya almarhumah Oma Helena Tan dan almarhumah Agatha Heni Tanra, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Tuhan, Engkau mencipta hanya cinta. Tuhan mencipta kami hanya untukmu. Gelisah hatiku selama belum istirahat padamu. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajahmu. Bagai rusa merindu dekat palung sungai, begitu jiwa kami rindu akan Allah. Jiwaku haus akan Allah, akan Allah yang hidup. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajah-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami, agar kami semakin peka akan kebutuhan sesama dan juga semakin setia mengikuti putra-Mu yang akan menuntun kami menuju pada kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang kekal. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 19 sampai 20 Juli 2025 sebesar Rp18.800. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.025.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp895.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp1.350.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama, Maximilianus Michael Mavenat dengan Francisca Igniosa Hun, pengumuman ketiga. Yang kedua, Billy Sentosa Wijaya dengan Kimberly Alison Baharudin, pengumuman kedua. Yang ketiga, Jeki Jiwono Jie dengan Maureen Angel Swandi, pengumuman kedua. Penerimaan calon sakramen Krisma Paroki Kristus Raja Andalas telah dibuka dengan syarat sebagai berikut. Usia 16 tahun ke atas atau minimal SMA kelas 10 dan sudah menerima komuni pertama. Memasukkan fotokopi surat baptis, fotokopi kartu komuni yang pertama, dan fotokopi KK Katolik versi biduk, serta pas foto ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar. Batas akhir pendaftaran yaitu tanggal 31 Juli 2025 dan pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Agustus 2025 pukul 17.30 sampai 19.00 WITA. Bagi yang ingin mendaftar disilahkan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki. Pendaftaran dibuka bagi anak-anak SMP dan SMA negeri dan swasta non-Katolik yang ingin belajar pendidikan agama Katolik. Bagi yang ingin mendaftar disilahkan ke kantor sekretariat paroki pada hari kerja Senin sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 14.00 WITA. PD PKK
Katedral Makassar akan mengadakan kegiatan seminar hidup dalam roh atau SHDR dan kebangunan rohani Katolik atau KRK yang terbuka untuk seluruh umat Katolik, khususnya umat KHAMS pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 1 sampai 3 Agustus 2025, pukul 19.00 sampai selesai di basement Gereja Katedral Makassar, dan kebangunan rohani Katolik pada hari Senin 4 Agustus 2025, pukul 19.00 sampai selesai di basement Gereja Katedral Makassar. Sehubungan dengan kebangunan rohani Katolik atau KRK dengan tema Alive yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 di 4 Point Hotel, Lily Hall, Jalan Andi Jema nomor 130 Makassar, pukul 18.30 WITA sampai selesai. Pembicara oleh Romo Albertus Joni SCJ, maka kami mengundang umat sekalian untuk bisa hadir di dalam KRK yang kami adakan. Adapun harga tiket sebesar Rp75.000 per tiket dan sudah termasuk makan malam dari Hotel 4 Point. Demikian undangan ini, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, ada tambahan, walaupun rupanya ini sudah sering disampaikan pastor paroki, bahwa kalau ada keperluan dengan sehubungan dengan pelayanan khusus, jangan segan-segan memberitahu pastor paroki. Contoh, ada anak yang orang tuanya belum beres perkawinan dan sulit untuk dibereskan, tidak ada alasan untuk tidak membaptis anak tersebut. Ini kebijakan gereja. Jadi tolong ini diperhatikan. Memang aturan yang disampaikan secara umum oleh gereja harus ada ini itu. Tetapi kalau misalnya kita sadar bahwa ada halangan, tidak usah segan atau takut datang menyampaikan kepada pastor paroki. Ya, itulah tugas pastor. Ya, banyak yang belum mengenal saya di sini memang pastor baru, saya vikaris Andalas. Ya, karena beberapa tempat yang saya kunjungi mereka bingung-bingung, pastor dari mana? Saya bilang ya dari muka bumi ini. Ya, artinya mereka tidak tahu saya pastor tugas di mana. Jadi kalau lihat muka yang jelek begini, ini adalah vikaris Andalas. Itu saja tambahan, terima kasih, dan mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari seluruh rencana kita ke depan dan keluarga kita masing-masing senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Usailah sudah bakti berbakti di dalam Yesus, berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna
cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji.